Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bu Tantina Haryati dan Bu Mairenia Rahma Salisa selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas D013. Nah, kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan exercise yang week ke-9. Kemudian di sini ada nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan 3 NPM terakhir 130. Kemudian ada Marsha Widya Ramadhani dengan 3 NPM terakhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifah Nur Akila dengan 3 NPM terakhir 229. Kemudian ada Ria Ananda Putri dengan NPM 3 terakhir 242. Kemudian ada Alifa Zahra karunianya NPM 3 terakhir 246. Kemudian ada Rizky Widodo dengan 3 NPM terakhir 284. Kemudian ada Ahmad Afan Aristawan dengan 3 NPM terakhir 292. Nah, selanjutnya kita disajikan oleh soal P9.1. Dan di sini dikatakan RMS SE itu memproduksi meja. Nah, sebagian besar meja perusahaan itu adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, meja jadi tersebut ini itu muncul dalam persediaan perusahaan. Nah, kemudian di sini ada meja selesainya, itu ada A, B, C, dan D. Nah, kemudian di sini ada harga jual katalog tahun 2022, yaitu A-nya sebesar 450, B 480, C 900, dan D 1050. Kemudian di sini ada biaya Vivo per 31 bulan 12 tahun 2022. Sebesar A 470, B 450, C 830, dan D 960. Nah, kemudian di sini ada estimasi biaya penyelesaian dan juga penjualan, yaitu A sebesar 50, B 110, C 260, dan D 200. Nah, kemudian di sini ada harga jual katalog tahun 2023 sebesar A 500, B 540, C 900, dan D 1200. Dan di sini ada informasi tambahan, yaitu katalog 2022 itu berlaku hingga November 2022. Nah, sedangkan katalog 2023 itu berlaku mulai dari 1 Desember 2022. Dan semua harga dalam katalog itu sudah termasuk dengan diskon yang berlaku. Nah, di sini kita itu disuruh untuk mencari tahu berapa sih nilai masing-masing dari keempat meja tersebut dalam persediaan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022. Dengan asumsi perusahaan telah menerapkan pendekatan biaya terendah (FIFO) atau nilai realisasi bersih untuk penilaian persediaan secara individual. Dan jadi di sini itu menggunakan LCRNV. Nah, LCNRV ini itu kita berarti mencari biaya terendah dari perbandingan cost biaya itu dan juga NRV. Nah, untuk cara untuk menghitung atau mencari tahu NRV-nya itu berapa akan ada di pembahasan berikut ini. Nah, jadi teman-teman, kita di sini akan menghitung NRV terlebih dahulu. Nah, caranya itu gimana sih? Jadi, kita menghitungnya itu harga jual terbaru, yaitu tahun 2023, dikurangi dengan biaya penyelesaian dan penjualan. Nah, kita ambil dari tabel tadi, kita sajikan seperti berikut ini. Nah, di sini ada untuk produk A itu ada 500. Untuk 2023 katalog selling price. Nah, di sini untuk estimasi cost-nya itu 50. Jadi kita kurangi 500 dikurangi 50 adalah 450 untuk produk A. Untuk produk B, 540 dikurangi dengan 110 yaitu 430. Kemudian yang C, 900 dikurangi 260 hasilnya adalah 640. Dan yang terakhir yaitu produk D, 1200 dikurangi dengan 200 hasilnya adalah 1000. Nah, kemudian kita masukkan ke perbandingan di bawah ini. Nah, ini untuk produk A
Cost-nya kan 470, NRV-nya tadi udah ketemu 450. Nah, jadi dari 470 dan 450, nilai terendahnya itu adalah NRV, yaitu 450. Nah, jadi di sini untuk NRV-nya itu adalah 450. Nah, untuk yang B itu cost-nya 450 dan NRV-nya adalah 430. Jadi nilai terendahnya adalah 430. Yang produk C ini juga sama, cost-nya 830, NRV-nya tadi udah ketemu, yaitu sebesar 640. Yang terendah kan 640, jadi LCNRV-nya 640. Dan yang terakhir yang D, untuk cost-nya itu 960 dan NRV-nya itu kan 1000. Jadi yang terendah adalah 960. LCNRV-nya adalah untuk produk D adalah 960. Nah, jadi nilai persediaan yang dilaporkan sendiri itu adalah untuk produk A 450, produk B 430, produk C 640, dan produk D 960. Di soal berikutnya, di sini ada perusahaan Gracia Home Improvement, di mana mereka sedang menyiapkan laporan keuangan tahunan per 31 Mei 2022. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung saldo allowance to reduce inventory to NRV berdasarkan data yang tersedia. Nah, jadi untuk penghitungannya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari LCNRV. Nah, kita bisa menghitungnya dengan membandingkan antara cost dan NRV dari setiap item, dan kita akan ambil yang paling rendah di antara keduanya. Yang pertama yaitu aluminium siding, di mana cost-nya 70.000 pound sterling dan NRV-nya 56.000 pound sterling. Jadi kita pilih yang terendah yaitu 56.000 pound sterling. Kemudian yang kedua, cheddar shake siding, cost-nya 86.000 pound sterling, NRV-nya 84.800 pound sterling. Jadi kita akan pilih 84.800 pound sterling. Kemudian louver glass doors, cost-nya 112.000 pound sterling dan NRV-nya 168.300 pound sterling. Jadi LCNRV-nya 112.000 pound sterling. Yang terakhir itu thermal windows, di mana cost dan NRV-nya sama-sama bernilai 140.000 pound sterling, maka LCNRV-nya tetap 140.000 pound sterling. Nah, berdasarkan perhitungan per item tersebut, maka jika kita jumlahkan semuanya, dan kita akan menemukan nilai persediaan menurut LCNRV adalah sebesar 392.800 pound sterling. Nah, untuk menentukan saldo akun allowance to reduce inventory to NRV per 31 Mei 2022, kita akan mengurangi antara total cost sebesar 408.000 pound sterling dengan total LCNRV 392.800 pound sterling. Maka selisih yang kita dapat atau saldo allowance yang kita butuhkan yaitu sebesar 15.200 pound sterling. Selanjutnya, saya akan membahas P9.2A2. Sebelumnya, perusahaan sudah memiliki saldo allowance sebesar 27.500 pounds, namun setelah dihitung ulang seharusnya hanya 15.200 pounds. Artinya terjadi penurunan allowance sebesar 12.300 pounds. Karena allowance berkurang, maka dianggap sebagai pemulihan kerugian atau gain sebesar 12.300 pounds. Nah, kemudian untuk jurnalnya yaitu allowance to reduce inventory to NRV sebesar 12.300 pounds di debit, kemudian recovery of loss atau gain sebesar 12.300 pounds di kredit.
Karena saldo allowance yang sebelumnya terlalu besar, maka perlu diturunkan. Penurunan ini dicatat dengan mendebit akun allowance dan mengkredit akun gain. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa terjadi pemulihan nilai persediaan sebesar 12.300 pounds. Selanjutnya, soal P9.2, jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV dalam konteks persediaan. Jadi, LCNRV atau Lower of Cost and Net Realizable Value digunakan dalam akuntansi karena kita ingin memastikan kalau persediaan dilaporkan secara realistis, bukan sekedar berdasarkan harga perolehan. Nah, alasan yang pertama itu menggunakan prinsip konservatisme. Nah, akuntansi ini cenderung untuk berhati-hati, yang dimana kalau ada indikasi nilai persediaan menurun, misalnya karena harga jualnya turun, barang rusak, atau biaya penyelesaiannya meningkat, maka tidak boleh tetap memakai nilai cost yang lebih tinggi. Sebaliknya harus menggunakan nilai yang lebih rendah agar tidak terlalu optimis dalam melaporkan aset perusahaan. Yang kedua, NRV mencerminkan nilai yang direalisasikan. Nah, NRV ini adalah estimasi kas bersih yang akan diterima jika persediaan dijual setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan. Jadi dibandingkan dengan kos yang bersifat historis, NRV ini lebih relevan karena menggambarkan kondisi ekonomi saat ini. Lalu yang ketiga, kerugian langsung diakui saat terjadi. Nah, jika nilai persediaan ini turun di periode sekarang nih, maka penurunan itu langsung diakui sebagai kerugian di periode tersebut. Hal ini penting dalam laporan keuangan supaya tidak menunda pengakuan kerugian yang membuat informasi ini jadi kurang akurat atau menyesatkan. Lalu yang keempat, mencegah overstatement aset dan laba. LCNRV berfungsi untuk mencegah overstatement aset dan laba. Kalau perusahaan tetap menggunakan cost padahal nilai pasarnya yang sedang turun, maka persediaan itu dilaporkannya terlalu tinggi. Otomatis laba bisa terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya. Ini akan berdampak pada pengambilan keputusan dari manajemen maupun investor. Lalu yang kelima, sesuai dengan matching principle, di mana beban atau kerugian harus diakui pada periode yang sama saat penurunan nilai terjadi, sehingga pendapatan dan beban dalam laporan keuangan menjadi lebih seimbang dan mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Jadi secara keseluruhan, LCNRV ini memastikan kalau persediaan itu dilaporkan tidak melebihi nilai yang dapat direalisasikan. Jadi laporan keuangannya menjadi lebih konservatif, relevan, dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai soal P3.1 yaitu RRV. Di sini ada contoh soalnya yang berupa perusahaan Rizky Corporation bermaksud menjual sebagian dari persediaannya sebesar 1 juta dan telah menentukan bahwa harga jualnya adalah 30 juta dan harus mengeluarkan sekitar 7 juta untuk biaya produksi dan biaya transportasi sebesar 1 juta. Dari data tersebut perhitungkan NRV-nya. Nah, di sini rumus NRV-nya estimasi harga jual dikurang sama estimasi biaya penyelesaian dikurang sama estimasi biaya penjualan. Nah, estimasi harga jualnya itu sendiri di sini ada 30 juta dan dikurangin sama estimasi biaya penyelesaiannya itu berupa 7 juta dan dikurang sama estimasi biaya penjualan sekitar 1 juta menghasilkan 22 juta. Nah, di sini ada jurnalnya yaitu inventory value unfinished sekitar 30 juta. Terus less estimate cost of complements sekitar 7 juta dikurangin sama estimate cost to sell sekitar 1 juta menghasilkan 8 juta. Nah,
30 juta dikurang sama 8 juta menghasilkan net realizable value sekitar 22 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua tentang UMKM UPN Veteran Jawa Timur. Dengan food and beverage yaitu bakso, mie ayam, dan es teh. Dengan unit cost bakso dengan unit cost sebesar 15.000, estimasi selling price 25.000 dan selling cost sebesar 8.000. Untuk mie ayam yaitu unit costnya sebesar 10.000, estimasi selling price-nya sebesar 15.000 dan selling cost-nya sebesar 3.000. Dan yang terakhir yang es teh itu dengan unit cost sebesar 6.000, estimasi selling price yaitu 5.000 dan selling cost yaitu 1.000. Dan selanjutnya complementary terdapat dua, yaitu pakan ikan dan kartu uno. Nah, unit cost dari pakan ikan yaitu sebesar 1.000 dan estimasi selling price-nya sebesar 2.800 dan selling cost-nya sebesar 800. Dengan unit cost dari kartu uno yaitu sebesar 8.000 dan estimasi selling price-nya sebesar 3.200 dan selling cost-nya sebesar 6.000. Saya akan menjawab tentang soal yang contoh soal yang tadi dijelaskan. Yang tadi saya jelaskan yaitu diminta tentukan lower of cost or net realizable value atau biasa disebut LCNRV untuk setiap tim dan kelompok. Nah, yang pertama itu food and beverage bakso yaitu sebesar unit cost-nya sebesar 15.000 dan NRV-nya sebesar 17.000 dan LCNRV-nya diambil yang kecil yaitu sebesar 15.000. Nah, untuk unit cost dari mie ayam sebesar 10.000, NRV-nya sebesar 12.000, LCNRV-nya dari setiap tim yaitu 10.000 diambil yang terkecil. Nah, untuk selanjutnya yaitu unit cost dari ST yaitu sebesar 6.000 dan NRV-nya 4.000 dan lower of LCNRV dari setiap tim yaitu 4.000 diambil dari yang terkecil. Nah, total food and beverage yaitu unit cost-nya sebesar 31.000 dan NRV-nya sebesar 33.000 dan LCNRV-nya sebesar 29.000 dan lower of cost net realizable yaitu sebesar 31. Diambil yang paling terbesar ya. Nah, diambil yang paling terkecil. Nah, selanjutnya tentang complementary yaitu unit cost-nya sebesar 1.000 dan NRV-nya sebesar 2.000. LCNRV-nya kita ambil yang terkecil yaitu 1.000. Nah, selanjutnya unit cost kartu uno sebesar 8.000 dan NRV-nya sebesar 7.000. Kita LCNRV-nya dari setiap tim yaitu 7.000. Total complementary dari unit cost yaitu sebesar 9.000. Total net realizable NRV sebesar 9.200 dan untuk LCNRV-nya sebesar 8.000 dan lower cost dari setiap kelompok yaitu 9.000. Nah, untuk total semua unit cost yaitu 18.000 dan total dari net realizable yaitu 18.200 dan total LCNRV-nya sebesar 8.000 dan LCNRV-nya dari setiap kelompok sebesar 18.000 dan kita total semua dari unit cost, NRV dan setiap tim dan LCNRV dari setiap tim, LCNRV dan setiap kelompok yaitu menghasilkan unit cost dari total unit cost sebesar 51.000 dan NRV-nya sebesar 51.200
51.200. LCNRV dari setiap tim yaitu 37.000. LCNRV dari setiap kelompok yaitu 49.000. Nah, kemudian ada soal pada metode gross profit method estimasi persediaan, yaitu PT Puji Syukur memiliki persediaan awal sebesar 20 juta dan melakukan pembelian selama periode berjalan sebesar 70 juta. Nah, total penjualan berdasarkan harga jual yaitu 100 juta. Kemudian perusahaan menetapkan estimasi laba kotor sebesar 25% dari harga jual. Instruksinya yaitu hitunglah nilai estimasi persediaan akhir perusahaan PT Puji Syukur. Nah, yaitu ada persediaan awal pada harga pokok sebesar 20 juta, kita jumlahkan dengan pembelian pada harga pokok sebesar 70 juta. Sehingga hasil dari barang tersedia untuk dijual itu sebesar 90 juta. Nah, kemudian ada penjualan pada harga jual sebesar 100 juta, kita kurangi dengan laba kotor pada penetapan estimasi laba kotor sebesar 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Nah, kemudian dikurangi hasil dari penjualan pada harga pokoknya yaitu sebesar 75 juta. Nah, kemudian pada barang tersedia untuk dijual senilai 90 juta itu dikurangi dengan penjualan pada harga pokok sebesar 75 juta, sehingga hasil dari estimasi persediaan akhir pada harga pokok pada PT Puji Syukur yaitu sebesar 15 juta. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya kepada Bu Tantina Haryati dan Bu Mailenia Rahma Salisa. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat menyampaikan materi atau presentasi pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.